Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang pasar persaingan sempurna. Perkenalkan, nama saya Livia Putri Algifari dari kelas 02 SMJP 001 bersama dua teman kelompok kami, yaitu Siti Imas Maisaro dan Siti Nasriah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana pembeli dan penjual sangat banyak, dengan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Dalam pasar persaingan sempurna ini, di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga di pasar, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Di sini, permintaan terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Pasar persaingan sempurna dianggap lebih ideal karena banyak penjual yang menawarkan harga sesuai dengan kesepakatan pembeli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Imas Maisaro. Saya perwakilan dari kelompok pasar persaingan sempurna. Di sini saya akan menjelaskan dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu ciri-ciri yang pertama, memiliki banyak penjual dan pembeli. Pasar persaingan sempurna memiliki jumlah penjual dan pembeli yang banyak, sehingga perilaku keduanya tidak akan bisa mempengaruhi kondisi pasar. Dengan kondisi semacam ini, tentu penjual tidak bisa memainkan harga, karena pasti pembeli mengetahui informasi tentang harga asli yang beredar di pasar tersebut. Maka dari itu, berapapun banyaknya barang yang dibeli, harganya tidak akan berubah. Dalam konteks ini yang menentukan keberhasilan transaksi dan kekuatan penawaran permintaan atas sebuah produk. Interaksi dari kedua pihak ini biasanya sebagai pengikut harga, sehingga harga dalam pasar ini bersifat tetap. Yang kedua yaitu pre-entry dan pre-exit. Istilah ini berlaku dalam pasar persaingan sempurna karena tidak adanya keterikatan dalam membuka atau menutup pasar. Artinya adalah tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan, dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Setiap perusahaan bebas membuka atau menutup usahanya sesuai dengan hasil yang diperoleh, entah mereka rugi ataupun untung. Yang ketiga yaitu produk bersifat homogen. Satu ciri utama yang mencolok di pasar ini adalah produknya yang bersifat homogen. Jadi produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan itu identik dan tidak bisa dibedakan. Dengan kata lain, konsumen yang membeli produk di suatu perusahaan, maka mereka akan mendapat produk yang sama meskipun membeli di perusahaan lain. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek, sehingga identik, sama, atau tidak bisa dibedakan. Artinya, sekalipun membeli di satu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lain. Yang keempat yaitu penjual dan pembeli paham dengan keadaan pasar. Penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Kedua pihak tahu segala hal yang terkait di pasar, mulai dari tingkat harga hingga perubahannya. Hal ini membuat semua sumber daya bisa digunakan sepenuhnya untuk memperoleh keuntungan maksimal. Tak hanya itu, pemahaman ini jelas membuat harga di pasar sama. Jadi penjual tidak ada yang menjual dengan harga yang lebih tinggi ataupun rendah. Sebaliknya, pembeli juga tidak ada yang membeli di atas harga pasar. Nomor yang kelima yaitu mobilitas sumber ekonomi sempurna. Kesamaan yang ada dalam pasar persaingan sempurna mulai dari metode pembuatan hingga proses penjualan, maka mobilitas bisa dilakukan dengan sangat mudah. Maksudnya adalah tidak ada kesulitan sedikit pun jika sumber daya atau faktor produksi ingin dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Pada dasarnya,
Semua tempat produksi memiliki kesamaan, baik dalam konteks pembuatan hingga penjualan kepada pembeli. Dan yang terakhir yaitu kebanyakan perusahaan kecil. Pasar persaingan sempurna mengandung sebagian besar perusahaan kecil, relatif kecil dibandingkan dengan ukuran keseluruhan pasar. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan yang dapat melakukan kontrol pasar atas harga atau kuantitas. Jika suatu perusahaan memutuskan untuk menggandakan outputnya atau berhenti memproduksi seluruhnya, pasar tidak terpengaruh, harga tidak berubah dan tidak ada perubahan dalam kuantitas yang diperlukan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nasya akan melanjutkan materi tentang pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Pertama, nihilnya persaingan di dalam pasar ini karena semua produk yang dijual itu homogen atau serupa. Kedua, dalam bersaing pasar yang sempurna, penjual tidak harus memasang iklan untuk promosi dagangannya. Ketiga, harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh pelaku penjual dan pembeli secara bersamaan. Keempat, harga ditentukan pada transaksi tawar-menawar oleh penjual dan pembeli. Kelima, bisa mendorong efisiensi dalam produksi. Selanjutnya, kelemahan pasar persaingan sempurna. Pertama, tidak adanya dana untuk melakukan inovasi produk. Kedua, pembeli cenderung susah untuk memilih barang atau jasa karena semua produk yang dijual cenderung satu jenis atau produknya kualitasnya sama. Pekerja cenderung mendapat gaji atau upah rendah. Keempat, seringkali ketidakseimbangan distribusi pendapatan dari masing-masing produsen. Contoh-contoh pasar persaingan sempurna yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pasar beras, kedua pasar sayur, ketiga pasar kentang, keempat pasar buah, kelima pasar gandum, dan yang terakhir pasar modal atau bursa efek.